Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok analisis sistem informasi dan komunikasi di PT KAI akan menjelaskan tentang informasi dan komunikasi. Next. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Arsya Elan, saya sendiri, Maesa Widantoro, Ihsan Duki Kurnia, Hilal Al-Hafiz, dan Rizky Muhammad Hanafi. Next. Profil PT KAI. PT Kereta Api Indonesia Persero, disingkat KAI atau PT KAI, adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT KAI meliputi angkutan penumpang dan barang. Pada akhir Maret 2007, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. Dengan demikian, pemberlakuan undang-undang tersebut secara hukum mengakhiri monopoli PT KAI dalam mengoperasikan kereta api di Indonesia. Next. Kerangka masalah. Kerangka masalah di sini yaitu bagaimana sistem informasi dan komunikasi di PT KAI yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Konsep perencanaan informasi sesuai teori dan konsep sistem informasi. Strategi adalah suatu rangkaian tindakan terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan dan kekuatan jangka panjang perusahaan yang berkaitan dengan para pesaing. Perencanaan adalah sebuah analisis yang menyeluruh juga sistematis dalam mengembangkan suatu rencana kegiatan. Sistem adalah sebuah kumpulan dari komponen-komponen yang saling berhubungan untuk mencapai sebuah tujuan. Sebuah informasi mengarah pada data yang telah terorganisasi sehingga mereka memiliki arti dan nilai untuk para penerima informasi tersebut. Menurut Thomson and Cates-Baril, sebuah sistem informasi adalah sebuah sistem yang terintegrasi berbasiskan teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung operasi, manajemen, dan fungsi pembuatan keputusan dalam sebuah organisasi. Menurut O'Brien, menunjukkan kerangka konsep dasar untuk berbagai komponen dan aktivitas sistem informasi. Sistem informasi bergantung pada sumber daya manusia, software, data, serta jaringan untuk melakukan input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan aktivitas pengendalian yang mengubah sumber daya data menjadi produk informasi. Model sistem informasi ini memperlihatkan hubungan antara komponen dan aktivitas sistem informasi. Model tersebut memberi kerangka kerja yang menekankan pada 4 konsep utama yang diaplikasikan ke semua jenis sistem informasi, yaitu manusia, hardware, software, data, dan jaringan. Adalah 5 sumber daya dasar sistem informasi. Lalu selanjutnya, sistem informasi dan pengambilan keputusan yang digunakan PT KAI. Sistem informasi dan pengambilan keputusan yang digunakan oleh PT KAI. Yang pertama, sistem informasi manajemen akuntansi PT KAI. Berikut ini adalah penerapan sistem akuntansi informasi penerimaan pendapatan dari PT KAI. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam suatu bagian seperti yang tersaji berikut ini. Yang pertama, input berupa formulir pemesanan tiket yang diisi oleh calon penumpang sesuai dengan kartu identitas, bisa berupa KTP atau SIM atau paspor dan lain-lainnya. Yang kedua, proses calon penumpang mengisi formulir pemesanan tiket di mana data penumpang diisi sesuai dengan kartu identitas calon penumpang. Kemudian yang ketiga, output laporan harian penjualan dari pembayaran tiket kereta api pada hari itu yang sudah dimasukkan ke rekening Bank BNI dan seluruh loket yang ada di stasiun, dan setelah itu menggabungkan buku setoran, buku kas, daftar gabungan dan analisa pendapatan angkutan 4 hari, daftar gabungan dan analisa pendapatan angkutan 8 hari, dan bulanan dari seluruh di stasiun yang berada di bawah operasi
Daop 8 Surabaya. Yang keempat, penyimpanan data yang disimpan dimungkinkan untuk digunakan lagi di masa yang akan datang. Yang terakhir, instruksi dan prosedur sistem informasi yang tidak dapat memproses data untuk menghasilkan informasi tanpa instruksi dan prosedur. Next. Sistem informasi manajemen persediaan PT KAI. Etiketing atau electiketing adalah suatu cara untuk mendokumentasikan proses penjualan dari aktivitas perjalanan pelanggan tanpa harus mengeluarkan dokumen berharga secara fisik ataupun tiket yang berupa kertas. Semua informasi mengenai electronic ticketing disimpan secara digital dalam sistem komputer milik perusahaan transportasi yaitu PT KAI. PT Kereta Api Indonesia menerapkan penjualan tiket online adalah salah satu bentuk dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada penggunanya. Pada penggunanya, aplikasi e-ticketing yang digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia sangat dirasakan atau sangat berdampak ada kemudahan dalam penjualan maupun pembelian tiket. Selama bekerja sama dengan Telkom, PT KAI akan menggunakan layanan teknologi yang beragam, informasi dan komunikasi berupa data center dan data recovery. Contohnya adalah e-ticketing, e-payment, call center, e-health, e-boarding pass, solution machine to machine, dan vending machine. Next. Sistem informasi yang masih berjalan dalam PT KAI. Jadi peneliti akan memaparkan analisis sistem informasi yang ada di PT KAI. Sistem informasi yang masih berjalan dalam PT KAI adalah aplikasi smartphone KAI Akses. Sebelum adanya aplikasi KAI Akses, para calon penumpang harus membeli tiket secara manual, yang biasanya dilakukan di stasiun. Semenjak adanya terobosan baru yang dilakukan oleh PT KAI dengan mengeluarkan KAI Akses, para calon penumpang dimudahkan oleh aplikasi tersebut karena bisa menghemat waktu mereka sehingga membooking tiket bisa dilakukan di rumah dari jauh-jauh hari. Aplikasi KAI Akses merupakan aplikasi smartphone berbasis internet. Internet digunakan karena pengguna dapat menginput data di mana saja dan kapan saja, selama pengguna memiliki akses ke internet. Untuk masalah akses internet, saat ini hampir semua orang telah memiliki telepon pintar atau perangkat bergerak, sehingga sangat mudah terhubung dengan internet. Next. Dan yang terakhir ada analisis rancangan sistem sebagai rekomendasi. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep sistem informasi aplikasi smartphone, yaitu KAI Akses, yang dapat membantu PT KAI dalam mengefektifkan penumpang dalam booking tiket dan menghemat waktu bagi pemesan. Analisis sistem lama dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya, dengan maksud mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat dicari solusi untuk pemecahan masalahnya. Selanjutnya, kesimpulan dan penutup. Sebuah informasi mengarah pada data yang telah terorganisasi sehingga mereka memiliki arti dan nilai untuk para penerima informasi tersebut. Sistem informasi bergantung pada sumber daya manusia atau pemakai akhir dan pakar sistem informasi. Lalu hardware atau mesin dan media, software atau program dan prosedur, lalu data, lalu serta jaringan, lalu input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan aktivitas
pengendalian yang mengubah sumber daya data menjadi produk informasi. Model tersebut memberikan kerangka kerja yang menekankan pada 4 konsep utama yang diaplikasikan ke semua jenis sistem informasi, yaitu manusia, hardware, software, data, dan jaringan adalah 5 sumber daya dasar sistem informasi. Semua data disimpan dengan sistem manual dan sistem komputer, baik data mengenai laporan penjualan harian, buku setoran, buku kas, daftar gabungan, dan analisa pendapatan angkutan. Seiring berjalannya waktu, kereta api di Indonesia mengalami perubahan terutama pada proses penjualan tiket kereta api. Sebelumnya menggunakan penjualan melalui loket-loket yang ada di setiap stasiun kereta dengan cara yang sangat konvensional. Hal ini dirasa kurang efisien untuk mencapai pelayanan yang prima dan dituntut dengan kecepatan dan ketepatan. Analisis sistem lama dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat dicari solusi untuk pemecahan masalahnya. Terima kasih. Ini yang bisa kami dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.